sering nyopet gendut, kedua telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jahan Dwinda Rosdianti dari kelas 2P Manajemen SDM dengan NIM 121020562. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai budaya manajemen pengetahuan organisasi. Nah, tujuannya itu agar menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan mengenai budaya manajemen pengetahuan di dalam satu organisasi. Nah, sasarannya itu untuk mahasiswa sendiri dan juga pelajar-pelajar lainnya dan yang menonton video ini. Oke, langsung saja kita bahas ke dalam materinya. Manajemen inovatif, budaya manajemen pengetahuan organisasi. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Menurut Stoner et al., budaya itu sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Sedangkan menurut Maljono 2003, budaya itu adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecah masalah anggotanya. Sudut pandang budaya. Budaya merupakan produk konteks pasar-pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Budaya juga merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Budaya juga merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antara individu dan organisasi. Manajemen itu mencakup apa saja sih? Sebelum membahas ke dalam manajemen itu mencakup apa saja, pengertian dari manajemen sendiri itu adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Nah, manajemen itu mencakup 5 hal. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan SDM, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengajar sasaran perseorangan dan sasaran bersama. Yang keempat yaitu melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi. Dan yang kelima yaitu melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional, dan memutuskan. Nah, yang selanjutnya itu mengenai pengetahuan. Pengetahuan itu adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan untuk memecahkan masalah dengan kapasitas melakukan tindakan efektif, efisien, dan rasional. Dalam budaya manajemen pengetahuan, itu menggabungkan ketiga konsep budaya, manajemen, dan pengetahuan. Jadi menggabungkan antara budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Nah, anggapan dasarnya itu menurut Hofstede dalam Dara 2005 berpendapat bahwa budaya itu adalah kolektif mental program. Jadi, budaya dapat diprogramkan, dimanajemi berbasiskan pengetahuan. Anggapan dasar yang kedua yaitu nilai itu bisa berubah dan budaya juga bisa berubah atau diubah. Sudah tentu sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dan kegiatan proses budaya. Selanjutnya itu ada manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia itu kan sebagai individu, mempunyai perilaku individu dalam organisasi yang akan membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer untuk membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orang untuk merancang melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan juga sebagian besar berada dalam kepala manusia, itu dalam bentuk tacit knowledge. Nah,
Tacit knowledge itu adalah pengetahuan individu paling berharga karena bersifat integral, berada di dalam kepala individu yang terus dikembangkan melalui pembelajaran. Nah, dalam bentuk tacit knowledge, tapi bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Selanjutnya itu ada budaya sharing pengetahuan. Inti dari manajemen pengetahuan itu adalah knowledge sharing atau knowledge transfer, karena melalui knowledge sharing terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Seseorang yang melakukan knowledge sharing tidak akan kehabisan pengetahuan yang dimilikinya, tetapi justru melipat gandakan nilai dari pengetahuan bila sudah dimiliki dapat dimanfaatkan banyak orang. Nah, budaya knowledge sharing itu merupakan budaya yang perlu ditumbuhkan dan dirangsang dalam perusahaan yang ingin menerapkan manajemen pengetahuan yang efektif. Yang selanjutnya itu ada unsur budaya sharing pengetahuan. Menurut Tobing 2007, terdapat 5 unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, itu ada peran kepemimpinan berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Yang kedua yaitu budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Yang ketiga itu adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Yang keempat itu perusahaan menghargai knowledge, pembelajaran, dan inovasi. Dan yang kelima itu kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching and see you, bye-bye.